Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbincang dharma tentang dana, tentang memberi. Tetapi bukan sekadar memberi, namun kita kondisikan agar setiap kita punya kesempatan, punya keinginan, punya kesepakatan untuk berdana. Topik ini akan saya awali dengan mengutip syair Dhammapada dari syair ke-54. Harumnya bunga tak dapat melawan arah angin. Begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin. Harumnya nama orang baik dapat menyebar ke segenap penjuru. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, berdana adalah keinginan memberi dari seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat dalam kegiatan berdana, yaitu pemberi dana dan penerima dana. Apakah setiap orang bisa jadi pemberi dana? Tidak. Tidak semua orang bisa jadi pemberi dana. Hal ini kembali kepada kecocokan kondisi mereka. Sebagai contoh, ada orang yang mau berdana. Bisa saja dia berdana bila penerima bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menerima dana. Bagaimana bila calon penerima dana tidak mau menerima pemberian yang diberikan kepadanya? Tentu peristiwa atau kejadian berdana tidak bisa dilakukan. Bila kita bertanya kembali, apakah setiap orang bisa jadi penerima dana? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa jadi penerima dana. Sebagai contoh, bila calon pemberi dana berubah pikiran pada saat akan berdana, maka dana barang yang telah disiapkan jadi gagal diberikan, sehingga calon penerima tidak bisa menerima dana. Oleh karenanya, Bapak Ibu sahabat muda, bila ada niat untuk berdana, bila ada niat untuk memberikan sesuatu atau dharma kepada pihak lain, cobalah persiapkan. Seorang calon pemberi memiliki kebulatan tekad untuk berdana. Munculkan bentuk-bentuk batin bahagia sebelum memberikan dana. Kemudian menyiapkan sesuatu yang akan diberikan, baik berupa materi atau dharma. Ya, misalnya berdana uang, berdana jubah, berdana makanan, atau barang-barang lainnya. Demikian pula orang yang ingin menyampaikan dharma, dana dharma, dia harus mempersiapkan materinya secara bijak, materinya secara runut, dan materi yang up to date, sehingga para pendengar pun
akan tertarik untuk mengikuti dharma yang disampaikan, mengikuti perkembangan dharma. Ini adalah sebuah tindakan yang bijaksana. Pada saat menyampaikan materi, barang dana, jubah, makanan, atau materi apapun, serahkanlah, danakanlah dengan sikap yang sopan santun, yang penuh tata krama. Demikian juga dalam menyampaikan paparan dharma, sampaikanlah dharma dengan penuh cinta kasih, dharma yang membawa kedamaian, bukan pertentangan, sehingga para pendengar pun menjadi tenang, menjadi damai batinnya. Inilah yang harus kita penuhi dalam memberikan dana materi ataupun memberikan dana dharma. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, bila kita memiliki kesempatan menjadi panitia pencari dana, maka manfaatkan seoptimal mungkin untuk memberikan kesempatan kepada umat Buddha yang kurang mampu untuk memberikan dana. Berikanlah kesempatan kepada umat-umat yang memang kurang mampu untuk belajar melepas agar kehidupan mereka menjadi meningkat dalam kualitas batin dan materi. Bapak Ibu, sobat muda, memang adalah sebuah kenyataan nilai materi yang mereka berikan kecil, sangat kecil. Namun demikian, sekecil apapun, biarkan umat Buddha belajar berdana, belajar melepas, bukan hanya menerima. Biarkan mereka punya kesempatan berdana. Kita anjurkan, kita ajarkan mereka memberi. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisinya. Kondisi saat ini yang kurang bagus menjadi lebih meningkat. Itulah ajaran dana, agar setiap orang memanfaatkan kesempatan semasa hidup sebagai manusia. Panitia pencari dana umat Buddha bukan hanya mencari materi sebanyak-banyaknya, bukan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk sebuah kegiatan, tetapi panitia umat Buddha, khususnya pencari dana dan tentunya ketua, turut serta dalam peran untuk meningkatkan kualitas umat Buddha. Praktek dharma mulai dari berdana. Kita harus mengajarkan. Bukan mencari dana dengan nilai yang terbesar. Wah, kalau yang kecil maka belakangan akan kecil. Kan kalau besar pasti besar semuanya. Tidak. Kita tidak berpikir sesimpel itu. Umat Buddha harus membantu umat Buddha lainnya dengan cara mengajarkan mereka berdana, mengajarkan mereka memberi, mengajarkan mereka untuk turut melepaskan keserakahan. Karena apa? Karena tujuan akhir umat Buddha adalah pelepasan, mencapai nibbana. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan mencari dana. Kita ajak umat Buddha untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan dana. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
Oleh karenanya, Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia, sebagai umat Buddha yang mengerti nilai-nilai kebajikan, mereka tidak akan menghilangkan kesempatan berdana, tidak hanya sebagai penonton orang-orang berdana. Ikut turut berdana, baik melalui puja bakti katina, puja bakti dana tridharma, function, bakti sosial, atau kesempatan baik lainnya. Semoga kita menjadi umat Buddha yang maju secara lahir maupun batin. Semoga kebiasaan berdana kita akan menjadi karakter yang baik dan menumbuhkan kebiasaan senang membantu kepada semua makhluk yang membutuhkan. Mulailah dari sekarang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.